Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ageng Arif Putra Mustafa dengan NIM C188. Dan pada kesempatan kali ini saya langsung aja nih pengen mempraktekkan yang tadi baru saya pelajari, yaitu tentang primer spesifik dan degeneratif. Yang pertama, kita harus nyiapin dulu nih sequence dari ikan yang ingin kita jadikan target untuk primer yang akan kita buat. Nah, yang pertama kita cari di NCBI ini nih, salah satu contohnya saya nyari ini dari ikan lele nih, Clearance Gardnerus, Gorgonormon, mRNA. Gini udah tinggal kita download, tapi karena tadi saya download untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke bioeditnya. Ini bioeditnya di sini, set. Oke, terus langsung aja. Nah, oke, lanjut langsung aja kita pencet nih file, kita pencet yang open alignment. Nah, kita masukin, karena kita pertama kan pengen yang spesifik dulu. Jadi kita masukin salah satu, dan saya lagi suka sama ikan patin. Saya masukin ikan patin aja. Nah, ini udah muncul, kita gedein aja. Oke, lanjutnya kita ganti nama, ini nama kita pencet 2 kali, terus kok seperti ini. Kita, nah ini nih kita ganti nama. Wis, kita ganti nama dulu. Patin, kan patin. Nah, kita close. Nah, ini udah jadi gini kan. Nah, kalau udah gini. Nah, kalau udah gini kita pencet file nih, terus kita pilih graphic view. Nah, wait, sabar dulu. Nah, udah seperti ini. Kita contrengnya semuanya ini sama sesuai dengan yang tadi di praktikum. Terus ininya kita ganti jadi 15, kita salah guys. 15. Nah, kita redraw. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, ini kita tentuin sequence yang ingin kita jadikan sebagai primer. Nah, misalnya saya ini mau pakai di 235 nih di sini. Berarti sampai 255 biar jumlahnya kurang lebih 20 base pair. Nah, ini kita ketik di sini di note. Nah, jadi ini saya mempersingkat waktu. Jadi saya ngetiknya itu tanpa divideokan karena agak lumayan memakan waktu. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah kita tentukan dulu dari forwardnya itu kita mau ngambil berapa, dari base pair berapa hingga berapa, dan saya memilih 235 sampai 255 yang mana itu nilainya 20 base pair, dan reverse-nya dari 415 sampai 435. Ini udah saya masukkan, terus saya komplement juga dan saya reverse. Nah, ini yang akan kita masukkan ke NCBI yang IDT-nya. Oke, kita langsung aja, berarti kita buka Chrome. Saya udah nyiapin juga di sini. Buka yang tools, terus nanti pilih yang Prime Blast. Nah, ini kita masukin tadi yang forwardnya. Ini disalin. Nah, terus kita salin reverse-nya yang terakhir ya, produk terakhir. Nah, setelah itu ini kita langsung scroll ke bawah aja, dan yang ini adalah mRNA sama sapiens ini kita ganti jadi Claridae kan. Nah, ini kan kita pakai ikan patin, jadi kita cari Pangasius. Kita pilih yang Pangasidae ini. Nah, udah. Kita show result in new window, dan kita get primer. Nah, ini agak lumayan memakan waktu, ditambah lagi dengan NCBI yang banyak digunakan, jadi biasanya agak lebih lama. Jadi untuk saat ini kita langsung saja ke berikutnya, itu yang ini belum, masih loading. Jadi untuk sekarang kita, nah berarti udah, kalau udah kayak gini kita langsung lanjut aja, kita yang generatif ya, kita balik ke bioedit.
Oke, ternyata udah keluar hasilnya, jadi saya jelasin dulu aja. Ini kurang lebih panjang base pair yang saya ambil kan 21 ya, dari forward maupun reverse-nya. Saya samakan, dan TM ini adalah yang mana temperatur meltingnya itu berkisar di antara 56 derajat buat forward dan 58 untuk reverse, yang mana ini bisa dikatakan cukup ideal gitu, karena memang kisaran yang idealnya di angka 52 sampai 58 gitu. Ini TM itu adalah di mana sebagian dari sequence primernya itu menempel gitu. Nah, terus GC-nya nih. Tadi kan saya jelasin TM-nya yang cukup ideal karena berkisar di 58 dan 56 hingga idealnya itu di 52 sampai 58, dan saya mendapat hasil 56 dan 58 cukup ideal. Dan sekarang GC konten ini adalah jumlah basa nukleotida di dalam primer yang ideal. Nah, yang angka idealnya itu sebenarnya di angka 40 sampai 60%. Jadi untuk yang forward kurang ideal. Namun untuk yang reverse cukup ideal gitu dengan angka segitu. Namun forward tidak begitu jauh dari 40%. Jadi belum terlalu jadi masalah, dan yang terpenting ini dari self complementary atau yang bisa dikatakan eh, masih berkisar di antara 4, 6 dan 4, yang mana itu tuh masih dapat dikatakan cukup optimal. Yang kalau sudah masuk 7 dan 8 itu sudah kurang baik dan sesuai ketentuan di praktikum, yang mana harus mencari self complementnya tidak boleh lebih dari 6. Jadi saya cukup baik lah. Alhamdulillah. Ini sekarang selanjutnya kita mau cek di IDT. Nah, selanjutnya kita buka IDT ini yang sebelumnya saya sudah daftar juga, sudah pernah membuat akun. Ini udah ada nama saya. Ini kita pencet tools. Kita pilih yang oligo analyzer. Nah, kita di sini masukin forwardnya dulu dari yang sudah kita siapkan. Kita ambil dulu di sini forwardnya. Itu yang tercantum di sana bekas praktikum tadi ya. Jadi saya ganti dulu. Nah, terus ininya target type-nya pilih RNA. Udah kita analyze. Dan hasilnya itu disajikan di bawah. Isi kontennya sesuai sama yang tadi sudah kita lihat di NCBI dan sebagainya. Nah, lanjut kita cek dari hairpin-nya. Kita cek ke bawah lagi. Nah, kita lihat total hairpin-nya di sini di struktur. Hairpin itu kan seperti yang kita tahu salah satu bisa dibilang kegagalan ya. Nah, jadi hanya ada satu gitu, masih batas toleransi gitu. Jadi cukup baik. Lanjut kita cek dari self dimer-nya. Self. Nah, tapi di self dimer ini kita mendapatkan data yang kurang ideal gitu, karena di maksimum delta G-nya kita bisa lihat di minus 38,24 gitu. Itu yang mana cukup rendah gitu. Seharusnya optimalnya itu di pokoknya di kisaran min 5 sampai min 6 lah yang bisa ditoleransi gitu. Ini berarti cukup rendah. Berarti lanjut kita cek dari heterodimernya. Ini kita masukin dulu dari reverse-nya. Kita pilih yang produk akhir. Kita calculate. Ya, ini juga bisa dikatakan cukup rendah ya, karena min 39,99, karena balik lagi kurang lebih nilainya sama baik dari self dimer maupun heterodimer atau cross dimer. Ini seharusnya di angka min 5 sampai min 6 saja batas toleransinya. Nah, itu adalah dari yang primer yang spesifiknya. Sekarang kita beralih ke primer yang degenerate. Nah, ini kan udah gini, kita kecilin dulu. Nah, terus dari sini kita nah, selanjutnya yang degenerate kita
sama like kayak tadi open alignment. Nah, ini kita langsung blok aja tiga-tiganya. Eh, kita masukkan. Nggak bisa, harus gini. Nah, selanjutnya yang di generatif kita ke file. Ini kita pencet yang open lagi kayak tadi. Kita pilih salah satu misal dari yang lele dulu ya kalau sekarang. Kita buka, terus kita pencet lagi file, kita import ikan patin sama ikan sidat ya. Nah, ini udah kayak gini. Kita rename tiga-tiganya. Ini kan Clarias gariepinus ya, berarti kan ini ikan lele. Nah, kita sama play and close. Ini juga kita rename lagi nih Pangasius, berarti dari ikan patin. Terus yang ketiga berarti ini adalah sidat. Kita apply and close. Nah, kita buka sekarang graphic view. Kita fokus di sini aja. Enggak tiga kan? Ulang berarti harus di blok. Maaf, mungkin ada sedikit kesalahan. Seharusnya ini kita tadi sebelumnya kan kita pakai lele, patin sama sidat. Namun ternyata terlalu banyak perbedaan gitu dari sequence DNA mereka. Sehingga saya memutuskan tadi untuk download lagi di NCBI 3 jenis nila gitu. Karena dari keluarga Orechromis ini cukup banyak, jadi saya download dari nila tilapia, nila biru, dan nila wami. Yang mana ternyata hasilnya juga cukup baik, menunjukkan banyak persamaan pada sekuensnya. Meskipun terdapat banyak juga perbedaan, namun tidak separah yang sebelumnya. Jadi saya akan memilih dari base pair yang cukup mirip. Kalau mau Pilih yang ini. Kita run di sini. Oke. Edit graphic view. Nah, ini di maximize. Sini baru. Nah, dari sini bisa kita lihat lah banyak sekuen DNA yang mirip gitu. Jauh lebih baik dari sebelumnya, yang mana ini akan memudahkan kita dalam prosesnya. Redraw. Dan sudah lebih panjang juga, saya akan memilih sequence yang akan saya jadikan sebagai primer forward dan juga reverse. Nah, oke, ini udah saya catat juga biar lebih mempersingkat waktu. Saya masukkan forwardnya, kebetulan saya pilih dari 110 sampai 130, yang mana sekuensnya tuh sama gitu semuanya, urutannya dan juga hurufnya, jadinya mempermudah. Maupun di reverse saya pilih dari 230 hingga 250, yang mana ternyata itu juga sama semua gitu. Jadi untuk primer generatifnya ini kita tidak memerlukan adanya huruf khusus kayak misalnya R yang bisa membaca 2 huruf gitu. Kita hanya tetap menggunakan pasangan yang awal karena sudah sama semuanya gitu, dari nila biru, nila wami maupun nila tilapia ini. Mungkin sekian saja praktik yang sudah saya contohkan dari desain primer spesifik dan juga generatif. Mungkin sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.